Kalau istilahnya sekarang itu, jangan ada dusta di antara kita. Kita adalah anak bangsa. Tumpah darah, kita lahir di sana, di sini, di tanah air ini. Apapun yang terjadi, harus kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, jaga anak-anak kita. Ya. Kita tahu apalagi daerah Bali, tentunya budaya-budaya dari luar itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kita punya jati diri. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang akan mengakibatkan kita akan terasing di dalam kehidupan kita sendiri. Jaga anak kita dari apabila salah satu keluarga kita, anak kita itu terperangkap kasus, itu nggak bisa sehat, nggak bisa keluar dari jaringan itu. Misalnya dia menggunakan ekstasi, misalnya narkoba, kemudian kita terapi, diobati, sembuh 6 bulan, 1 tahun sembuh. Bapak Ibu semuanya, jaga anak kita. Itulah penerus kita di hari yang akan datang. Kalau anak kita rusak, maka kehidupan kita akan sengsara. Kita punya kepribadian sendiri, anak kita didik. Kesian, sudah banyak saya ada kawan yang anaknya itu sudah masuk pondok pesantren, sehat. Jalan-jalan di mall ketemu kawannya, terlibat lagi, sampai terakhir meninggal. Itulah bahayanya narkoba. Dan ini Indonesia ini, apalagi Bali ini adalah tempat pemasaran. Itu setiap tahun itu berapa ton yang datang ke Indonesia. Sampai Salak pun isinya narkoba. Jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali mencicipi. Saya ingatkan, jangan sekali-kali mencicipi. Sekali mencicipi, terus. Ya, ini. Jadi ini karena dasarnya kita itu, kita bisa tegak berdiri karena ada keluarga, ada suami, ada anak di belakang kita. Kita bekerja untuk siapa? Kan biasanya kita itu pada saat masih pacaran itu, aku cinta kamu sayang, kayak kucing rasanya. Ya. Yang ada hanya kasih sayang. Kalau sudah nenek-nenek masih ada cinta, tidak ada lagi. Itu hanya kasih sayang. Coba kita lihat orang-orang tua yang sudah ini, yang sudah nenek-nenek, sudah berumur, dia masih saling menyayangi. Cobalah kita berkaca kepada situ. Jangan menuruti hawa nafsu. Ini kadang-kadang ini yang bapak-bapaknya ini yang kurang ajar nih. Lihat yang agak mengkilat dikit, ya yang lama dilupakan, betul? Ya. Kita ini yang disease sudah pernah belum? Ya. Paling tidak itu 3 bulan sebelum pensiun, koordinasi dengan pers, siapa yang mau pensiun, panggil mereka. Harus siap mental menghadapi kenyataan, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang akan terjadi. Apabila itu semua pekerjaan kita didasari kepada keyakinan rohani yang kita miliki masing-masing, maka kita tidak akan pernah menyesali hidup. Kita dipantau oleh Yang Maha Kuasa setiap detik. Jadi sebenarnya kita ini sudah perjalanan menuju kematian. Entah kapan, ya kita tidak tahu. Detik, menit, terus. Dan itu pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Nah kalau ini pasti. Oleh karena itu,
amalkanlah ajaran agama masing-masing dengan yang tadi itu. Baik-baiklah dengan seorang, maklumi orang, berbagilah dengan orang, syukuri nikmat yang ada, ikhlas dalam bekerja. Udah itu. Semua agama mengajarkan. Tebarkan kasih sayang, cinta damai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tenang hidup ini. Kalau kita memahami itu, kita amalkan. Semua apa yang kita lakukan selalu didasarkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap langkah gerak kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di bumi, selalu didasarkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka hidup kita akan tenang. Apa sih yang dicari manusia itu? Coba, apa yang dicari? Semua agama mengajarkan bahwa ada kehidupan sesudah mati. Kalau di Hindu, alam nirwana, betul? Islam, surga, kemudian ada neraka. Itu berarti kan akan menuju ke situ. Baik tidaknya kehidupan kita di alam itu bagaimana perilaku, tingkah laku kita, dharma kita di muka bumi ini terhadap sesama manusia, sesama alam dengan alam. Baik-baik saja, atur damai. Alangkah indahnya hidup ini apabila terjadi hubungan toleransi antara umat beragama dalam bertetangga, dalam berlaku bisnis, hubungan bisnis selalu didasari dengan rohani yang mantap. Itulah nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Jadi kembali tadi, pembinaan bintal rohani. Nah, bintal rohani itu harus didasarkan kepada keyakinan agama masing-masing. Semua agama mengajarkan tidak boleh marah, tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh tamak, rakus, berbohong. Saya menginginkan kalau ada permasalahan kaitan dengan keluarga, nah ini karena dasarnya kita bisa tegak berdiri karena ada keluarga, ada suami, ada anak di belakang kita. Kita bekerja untuk siapa? Maka binalah keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, saling sayang menyayangi. Syukurlah, mensyukuri nikmat yang ada. Sering-seringlah menengok yang di bawah, jangan selalu mata mendelik ke atas. Yang di bawah itu masih banyak yang kekurangan. Akan muncul rasa bersyukur bahwa saya masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang. Jadi jangan pernah menyesali hidup. Saya kok begini, saya kok begini. Ini semua hanya panggung sandiwara. Apabila itu semua pekerjaan kita didasari kepada keyakinan rohani yang kita miliki masing-masing, maka kita tidak akan pernah menyesali hidup ini. Jadi sebenarnya kita ini sudah perjalanan menuju kematian. Entah kapan ya kita nggak tahu. Detik, menit, terus. Dan itu pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Nah kalau ini pasti. Oleh karena itu, amalkanlah ajaran agama masing-masing dengan yang tadi itu. Baik-baiklah dengan seorang, maklumi orang, berbagilah dengan orang, syukuri nikmat yang ada, ikhlas dalam bekerja. Udah itu. Semua agama mengajarkan itu. Tebarkan kasih sayang, cinta damai sesama makhluk ciptaan Tuhan.
tenang hidup ini. Kalau kita memahami itu, kita amalkan semua apa yang kita lakukan selalu didasarkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap langkah gerak kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di bumi, selalu didasarkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka hidup kita akan tenang. Itu berarti karena akan menuju ke situ. Baik tidaknya kehidupan kita di alam itu bagaimana perilaku, tingkah laku kita, dharma kita di muka bumi ini terhadap sesama manusia, sesama alam dengan alam. Baik-baik saja, atur damai. Alangkah indahnya hidup ini apabila terjadi hubungan toleransi antara umat beragama dalam bertetangga, dalam berlaku bisnis, hubungan bisnis selalu didasari dengan rohani yang mantap masing-masing, orang per orang. Jadi antara suami dan istri itu harus saling pengertian, harus memaklumi, jangan membawa nafsunya yang didahulukan di dalam berkeluarga. Maafkan dia kalau dia salah. Nah, hal-hal yang semacam itu yang harus diterapkan dalam keluarga. Jangan 3 hari nggak baku omong, opon. Tapi kalau nggak berkaitan dengan mental, ya nggak ada cerita. Bagaimana kau membina mental prajurit kalau mentalmu sendiri mental bobrok? Jadi keliru kalau misalnya masuk di mental itu orang bermasalah. Dikira di sini tuh bengkel, bukan. Di sini justru yang akan membina satuan-satuan yang ada di jajaran Kodam 9 Udayana. Mas, jangan orang yang bermasalah masuk di tempat saya. Dikira kita ini orang bisa memperbaiki bengkel ini, bengkel hati, bukan. Justru orang yang qualified di situ untuk bisa menularkan ilmunya, pengetahuannya kepada prajurit dalam hal yang tiga tadi. Ya, jadi saya kira sekian, mungkin sudah 1 jam ya. Ya, masih lanjut lagi. Tapi ngobrol begini enak kan? Enak ya. Di sini mungkin sudah lebih baik di Udayana ini. Saling mendukung lah. Kalau ada perayaan kegiatan Hindu, ya udah datang aja ke situ. Nah, syukur-syukur kalau ada yang ngasih sedekah gitu. Tapi kalau sudah masuk ke inti kegiatan keagamannya itu ya jangan ikut, ritual agamanya itu ya jangan ikut. Ada batasannya. Misalnya kalau di Kristen, begitu masuk sudah baik mulai bakar lilin kan? Apa itu? Bakar lilin. Ya jangan ikut-ikutan bakar lilin juga. Artinya apa? Kalau menyiapkan tempatnya, meja, kursi itu boleh. Menjaga keamanannya di luar boleh aja, itu toleransi. Jangan dipermasalahkan, jangan dipertentangkan. Alangkah indahnya hidup itu. Damai itu indah. Karena kaitan dengan keyakinan, itu nggak bisa dipaksa. Inilah yang harus selalu dipupuk bersama. Kalau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, libatkan, tuutkan adat. Libatkan dia untuk ngangkat meja, menyiapkan ini. Tetapi begitu gilirannya masuk kepada kegiatan inti agamanya, ya jangan ikut, jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita Bisbintal Angkatan Darat, di situ ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, ada. Kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyiapan itu ya libatkan. Tetapi kalau sudah masuk kepada inti kegiatan keagamaan, ya jangan. Karena itu kaitan dengan keyakinan.
Nah ini kita sering salah. Jadi kayak orang terasing di antara orang yang ramai, betul? Ya terasing kan, melaksanakan kegiatan Hindu misalnya, nggak ada orang Islam yang ini, orang Hindu terbatas orangnya, orang Kristen juga sama. Ya saya bilang itu kan ada tuh, kita bentuk organisasi itu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kedinasan, untuk mendukung tugas pokok kita. Nah ini di sini mungkin sudah lebih baik di Udayana ini, misalnya mendukung lah. Kalau ada perayaan apa yang bisa saya sampaikan, saya kira cukup sekian. Bintalat, Brigjen TNI Nur Salam. Yang pasti apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kami dan insya Allah akan kami terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Baik hadirin. Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam rangka pengarahan Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah acara ini sebagai bentuk hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga terjalin komunikasi timbal balik, tercipta soliditas yang terwujud dalam bentuk ikatan tali silaturahmi di antara kami. Oleh karena itu, sinari hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat mengambil hikmah dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Menerima pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan berikutnya. Kerjaan. Gerak dimot, gerak. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa.